Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib, diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan. Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Kedua kelompok mata pelajaran tersebut, wajib dan pilihan, terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah, SMK dan SMA. Sementara itu, mengingat usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia 7-15 tahun, maka mata pelajaran pilihan belum diberikan untuk peserta didik SD dan SMP. Struktur kurikulum yang akan dibahas, pertama adalah struktur kurikulum SD, kedua, struktur kurikulum SMP, dan ketiga, struktur kurikulum SMA. Yang pertama adalah struktur kurikulum SD. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD tahun 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34. Sedangkan untuk tahun 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah 40 menit. Mata pelajaran dalam kelompok A terdiri atas pertama, pendidikan agama, kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketiga, bahasa Indonesia, dan keempat, matematika. Sedangkan dalam kelompok B ada seni budaya dan keterampilan, yang terakhir, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Integrasi konten IPA dan IPS adalah berdasarkan makna mata pelajaran sebagai organisasi konten dan bukan sebagai sumber dari konten. Konten IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika yang harus ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, kemampuan atau keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, serta pengintegrasian berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema memberikan makna kepada konsep dasar tersebut, sehingga peserta didik tidak mempelajari konsep dasar tanpa terkait dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran memberikan makna nyata kepada peserta didik. Tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya adalah pemberi makna yang substansial terhadap bahasa, PPKN, matematika, dan seni budaya, karena keduanya adalah lingkungan nyata di mana peserta didik dan masyarakat hidup. Disinilah kemampuan dasar atau KD dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain yang memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang KD mata pelajaran lainnya. Berdasarkan sudut pandang psikologis, tingkat perkembangan peserta didik tidak cukup abstrak untuk memahami konten mata pelajaran secara terpisah-pisah. Pandangan psikologi perkembangan dan Gestalt memberi dasar yang kuat untuk integrasi KD yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik. Dari sudut pandang transdisciplinarity, maka pengotakan konten kurikulum secara terpisah ketat tidak memberikan keuntungan bagi kemampuan berpikir selanjutnya. Struktur kurikulum SMP. Beban belajar di SMP untuk tahun 7, 8, dan 9 masing-masing 38 jam per minggu. Jam belajar SMP adalah 40 menit. Mata pelajaran dalam kelompok A terdiri dari pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Sedangkan dalam kelompok B terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya. Kelompok A. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif. Sedangkan kelompok B
adalah kelompok mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Struktur kurikulum SMA. Untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA dan SMK, maka dikembangkan kurikulum pendidikan menengah yang terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 18 jam per minggu. Konten kurikulum, kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan kemasan konten serta label konten atau mata pelajaran untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK adalah sama. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik untuk SMA, serta pilihan akademik dan vokasional untuk SMK. Mata pelajaran pilihan ini memberikan corak kepada fungsi satuan pendidikan dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Beban belajar di SMA untuk tahun 10, 11, dan 12 masing-masing 43 jam belajar per minggu. 1 jam belajar adalah 45 menit. Kompetensi dasar mata pelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan pendidikan menengah antara mereka yang belajar di SMA dan SMK. Bagi mereka yang memilih SMA, tersedia pilihan kelompok peminatan atau sebagai ganti jurusan, dan pilihan antar kelompok peminatan dan bebas. Nama kelompok peminatan digunakan karena memiliki keterbukaan untuk belajar di luar kelompok tersebut, sedangkan nama jurusan memiliki konotasi terbatas pada apa yang tersedia pada jurusan tersebut, dan tidak boleh mengambil mata pelajaran di luar jurusan. Struktur kelompok peminatan akademik untuk SMA memberikan keleluasaan bagi peserta didik sebagai subjek, tetapi juga berdasarkan pandangan bahwa semua disiplin ilmu adalah sama dalam kedudukannya. Nama kelompok minat diubah dari IPA, IPS, dan Bahasa menjadi Matematika dan Sains, Sosial, dan Bahasa. Nama-nama ini tidak diartikan sebagai nama kelompok disiplin ilmu karena adanya berbagai pertentangan filosofis pengelompokan disiplin ilmu. Berdasarkan filosofi rekonstruksi sosial, maka nama organisasi kurikulum tidak terikat pada nama disiplin ilmu. Mata pelajaran dalam kelompok wajib meliputi peminatan matematika dan sains, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Dalam peminatan matematika dan sains terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Dalam peminatan sosial terdiri atas geografi, sejarah, sosiologi, dan antropologi, dan terakhir ekonomi. Sedangkan dalam peminatan dan bahasa terdiri atas bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan sosiologi dan antropologi. Mata pelajaran pilihan berupa pilihan pendalaman minat atau lintas minat. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai struktur kurikulum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.